Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. La nabiyya ba'da wa la rasulla amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Thorik, NIM 4222016, Prodi Ilmu Hadis, dari Fakultas FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang sifat-sifat dasar ajaran agama Islam dalam perspektif Islam. Sifat-sifat dasar ajaran agama Islam itu ada 5. Yang pertama itu kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Yang kedua kesatuan antara materi dan rohani. Yang ketiga sebuah cara hidup yang lengkap. Yang keempat keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Kemudian yang kelima itu universalitas dan humanisme. Untuk yang pertama itu adalah kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Kesederhanaan di sini adalah sifat dasar ajaran Islam. Kesederhanaan adalah kita mempelajari ajaran-ajaran agama Islam itu secara mudah dan tidak dipersulit. Bahkan kita memahaminya sangat mudah dan sangat simpel untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam. Di dalamnya tidak pernah ada tempat bagi keyakinan yang tidak rasional. Rasional adalah dapat dijelaskan dengan naluri dan akal pikiran kita sendiri, tetapi dengan kaidah-kaidah yang tertentu dalam ajaran agama Islam. Jadi kita tidak boleh mempelajari agama Islam ini dengan kesulitan, tetapi sifat dasar yang pertama itu adalah kesederhanaan. Bagaimana kita memahami ajaran agama Islam ini dengan mudah, dengan simpel, dan mendapatkannya dan memahaminya bisa secara cepat. Kemudian kita berpikir tentang ajaran agama Islam secara rasional. Secara rasional di sini adalah secara naluri dan akal pikiran kita. Kemudian praktis. Jadi sifat dasar ajaran agama Islam itu secara praktis itu adalah kita memahami dan mempelajari agama Islam itu secara praktis, tidak dipersulit. Maksud di sini adalah misalnya kita memahami kitab-kitab Allah secara praktis. Secara praktis di sini adalah memahaminya dengan simple, dengan cara-cara kita sendiri, bukan dengan langkah kesulitan, tetapi secara praktis. Kemudian sifat ajaran Islam yang kedua itu adalah kesatuan antara materi dan rohani. Jadi kita memahami ajaran Islam dan mempelajari ajaran Islam itu adalah dengan materi dan rohani, sehingga materi dan rohani selalu bergantungan atau selalu berhubungan. Jadi kita memahami materi ajaran agama Islam dengan rohani yang sehat, didukung dengan rohani yang sehat. Ibarat seperti
kita mempelajari kitab-kitab Allah atau tafsir Al-Quran. Nah, jadi kita ketika mempelajari tafsir Al-Quran atau mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran atau mempelajari ilmu-ilmu ajaran agama Islam, itu didukung oleh rohani yang sehat, dengan ukhrawi yang sehat, dengan akal pikiran yang sehat, sehingga kita bisa setelah kita mendapatkan ilmu tersebut, kita bisa menyampaikan kepada masyarakat, di kalangan masyarakat. Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekitar masyarakat. Nah, jadi kesatuan antara materi dan rohani ini sangat penting dan sangat berkaitan untuk mempelajari metodologi studi Islam atau ajaran-ajaran agama Islam. Baik, kemudian yang ketiga itu adalah sebuah cara hidup yang lengkap. Ibaratnya kita sifat dasar ini adalah supaya hidup kita lengkap adanya ajaran-ajaran agama Islam, tidak kosong. Jadi pemahaman kita terhadap ajaran agama Islam kita paham, kita bisa memahaminya, kita bisa memahaminya dan mengamalkannya ajaran-ajaran agama Islam itu, kita bisa lengkap hidup kita, seperti yang diajarkan, ya, seperti contoh adalah Al-Quran mengajak manusia agar memeluk Islam tanpa keraguan, dan mengikuti tuntunan ilahi dalam segala hal yang kepribadian, dalam segala aspek kehidupan. Jadi Al-Quran aja menyuruh kita memeluk Islam dalam seluruhnya, dalam posisi keseluruhan, tidak setengah-setengah. Jadi begitu juga dengan ajaran agama Islam. Jikalau kita mempelajari ajaran agama Islam, sifat ajaran agama Islam, maka kita akan merasa hidup kita lebih lengkap dan lebih banyak ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan pribadi antara pribadi dan masyarakat. Jadi kita kalau kita sudah memahami ajaran agama Islam, sifat-sifat ajaran agama Islam, maka kita ketika kita mengamalkan atau ketika kita menyampaikan seluruh ajaran-ajaran agama Islam atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ajaran agama Islam kepada masyarakat, maka kita telah terdapat sifat keseimbangan. Kalau misalnya kita tidak mempunyai sifat keseimbangan ini, maka kita akan sulit untuk menyampaikan atau mengamalkan sebuah ajaran agama Islam yang kita dapat kepada sekitar masyarakat. Baik, sifat ajaran yang kelima atau yang terakhir itu adalah universalitas dan humanisme. Jadi universalitas ini secara menyeluruh dan humanisme secara kemanusiaan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya universalitas ini menyeluruh dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Jadi jikalau ada universalitas kita, maka akan menjunjung tinggi kemanusiaan tersebut, humanisme tersebut. Jadi kita mendapatkan ketinggian, mendapatkan menjunjung tinggi baik dari perdamaian, persatuan umat. Kita mendapatkan hal-hal itu. Jikalau sudah terpenuhi yang sifat-sifat tersebut, maka kita akan mendapatkan perdamaian antara kita dan masyarakat sekitar. Kemudian ketika kita menyampaikan ajaran agama Islam dengan sifat ini, kita akan mendapatkan bukan hanya pengetahuan, tetapi secara sifat, secara perdamaian, secara kehidupan, secara kehidupan akidah, kita akan mendapatkan semuanya. Baik, kemudian itulah yang saya paparkan tentang sifat ajaran agama Islam dalam perspektif Islam. Baik, yang kedua, materi kedua, soal kedua adalah
apa pendapat apa yang saya dapatkan dari pembelajaran metodologi studi Islam ini, pemahaman selain ibaratnya saya menyimpulkan kesimpulan dari saya selama saya mempelajari metodologi studi Islam ini, saya mendapat bagaimana cara memahami Islam baik secara tekstual dan kontekstual. Jadi kita memahami ajaran agama Islam tentu memiliki cara. Seperti contohnya kita memiliki kita hidup pasti kita mempunyai tujuan yang mana kita inginkan. Tujuan itu sangat ingin kita wujudkan. Jadi tujuan ini supaya wujud, kita mempunyai cara-cara untuk mencapai sebuah hasil atau tujuan yang kita inginkan itu terwujud. Begitu juga dengan mempelajari Islam, mempelajari metodologi studi Islam. Kita mempunyai cara-cara, kita harus mempunyai cara-cara bagaimana kita bisa memahami ajaran-ajaran atau studi Islam ini. Contohnya dengan cara kita mempelajari ilmu-ilmu yang mengkaji atau membaca lagi ilmu-ilmu yang telah ada di zaman Rasulullah. Bisa kita sebagai contoh seperti bagaimana contohnya aja Khulafa ar-Rasyidin, bagaimana ia membuat Islam ini menjadi Islam yang mantap. Jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq dijuluki dengan kejujurannya. Jadi cara dia untuk menyampaikan, untuk meyakinkan bahwasanya Islam itu sempurna, dia memiliki sifat kejujuran. Jadi orang tertarik dengan Islam pada saat itu. Jadi dengan sifat kejujuran ini umat terdahulu menilai bahwasanya Islam ini jujur. Islam ini adalah jujur orangnya, tidak pembohong. Seperti dicontohkan dengan sifat Abu Bakar. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu dikenal dengan keberanian dan ketegasannya. Jadi di umat Islam ini ada mempelajarinya dengan ketegasan dan keberanian. Jikalau keberanian tidak ada, maka kita tidak bisa mempelajari ajaran-ajaran agama Islam. Kita tidak mempunyai mental untuk bertanya kepada siapa yang mempunyai kepada siapa yang lebih mempunyai ilmu studi Islam, atau yang mempunyai studi Islam yang berlebih, yang ibaratnya ilmunya bisa kita ibaratkan sebagai syekh atau ustadz. Nah, jadi kita bisa bertanya kepada ustadz kalau kita mempunyai keberanian, itu bisa kita contohkan. Nah, itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Jadi yang awalnya saya mengira metodologi studi Islam ini sangat sulit bagi saya, tetapi selama saya mempelajari dalam satu semester ini, saya mudah untuk mengetahui bagaimana sih cara-cara mempelajari agama Islam, bagaimana sih metode-metode agama Islam, apa sih kegunaan metodologi Islam. Dengan cara-cara itulah saya bisa memahami studi Islam ini. Mungkin itu dari saya yang tentang soal kedua. Baik, yang ketiga itu adalah soal ketiga. Saya akan yang akan saya paparkan adalah satu judul yaitu tentang kegunaan mempelajari studi Islam dan metode-metode studi Islam. Metode-metode mempelajari studi Islam. Saya akan memaparkan judul saya ini. Jadi yang pertama itu adalah kegunaan mempelajari studi Islam. Kegunaan mempelajari metodologi studi Islam itu adalah kegunaannya ia untuk memahami
dan mengamalkan, ada untuk memantapkan keimanan kita, supaya untuk memantapkan keimanan kita dan mengamalkannya secara menyeluruh. Ibaratnya mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi kegunaan mempelajari agama Islam ini adalah untuk memantapkan keimanan kita dan mengamalkan ajaran agama Islam. Beda dengan non-Islam. Sedangkan non-Islam mempelajari Islam ini untuk mencari kelemahan Islam. Kemudian kegunaannya itu bukan hanya itu saja, tetapi memiliki 5 kegunaan. Yang pertama, agar umat Islam bisa mengamalkan, agar umat Islam mampu mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mempelajari agama Islam, masuklah ke dalam agama Islam. Amana dukhulu fis-silmi kafah, masuklah ke agama Islam secara menyeluruh, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti setan, sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, musuh yang berat bagimu. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil intisari bahwasanya kita masuk ke dalam agama Islam itu secara menyeluruh, baik secara rohani, secara akidah, secara sifat, secara tuntunan kita, secara kepribadian kita, secara amalan-amalan yang kita pelajari selama keseharian kita. Itu ibaratnya menyeluruh dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti hadis-hadis Rasulullah. Jadi di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi jadi yang mempunyai iman walaupun sekecil biji zarah, ia wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Jadi kita mempelajari akidahnya, mempelajari bagaimana keseharian sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu kita mempelajari semuanya. Inilah yang dinamakan kegunaan yang pertama. Jadi kita bisa kita keseharian kita dengan melihat Rasulullah, keseharian kita dengan hadis-hadis yang telah dibuat oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Itu. Kemudian yang kegunaan yang kedua itu adalah menyelesaikan problematika hidup umat Islam. Menyelesaikan problematika hidup umat Islam. Jadi problematika umat hidup Islam itu adalah kita bisa dengan mempelajari metodologi studi Islam ini, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar masyarakat, masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, masalah-masalah atau problematika yang ada dalam masyarakat. Itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mengembalikan ajaran agama Islam yang murni dan benar, sesuai dengan supaya umat Islam bisa menjadi rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Di sini adalah mengembalikan Islam saat ini menjadi Islam seperti yang terdahulu. Bagaimana rahmatan lil alamin? Seperti contohnya kita bisa dengan cara kita mengikuti sifat-sifat khulafa ar-rasyidin, sifat-sifat ibaratnya seperti jujur, keberanian, tegas, kecerdasan, cerdas dalam memilih
sesuatu ilmu atau sesuatu yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian perkembangan zaman, jadi kita jangan kita bisa mengikuti juga. Kita jangan mau kalah dengan wilayah barat yang mana secara teknologi, secara sisi teknologi kita jauh dari barat, dari wilayah barat. Jadi kita bisa mengikuti, harus mengejar bagaimana umat Islam ini tidak terkalahkan dengan wilayah barat. Nah, kemudian kemudian kegunaan yang keempat itu adalah sebagai solusi agar umat Islam mengalami kemajuan. Jadi kita mempelajari studi Islam ini bisa mempergunakan kita, dapat kegunaannya itu adalah agar umat Islam mengalami kemajuan. Jadi dengan kita mempelajari agama Islam, ajaran agama Islam dari kecil, atau kita mendapat nasihat dari guru kita, sehingga kita umat Islam saat ini mengalami kemajuan, baik secara tekstual maupun kontekstual, baik secara moral maupun secara rohani maupun secara perkembangan zaman. Kita mengalami kemajuan, bukan hanya kita mengalami kemajuan dalam segi ekonomi, tetapi dalam Islam kita harus juga mempunyai kemajuan dengan cara kita mempelajari ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima itu dapat memahami perbedaan berdasarkan ilmu. Jadi kita bisa memahami perbedaan studi Islam. Seorang muslim diharapkan dapat memahami, bisa terjadi perbedaan dalam memahami Islam. Jadi kita mempunyai argumentasi yang kuat. Jadi misalnya kita mempelajari agama Islam, jadi kita harus mempunyai argumentasi yang akan kita paparkan dengan komitmen. Tidak boleh ini gini, tidak, tetapi kita mempunyai argumen, kita tegaskan dan kita lakukan secara komitmen. Tapi dalam kutipan harus berdasarkan ilmu-ilmu atau berdasarkan dalil-dalil yang telah ditetapkan, yang telah benar atau sahih. Itu. Kemudian pengertian metodologi studi Islam. Pengertian metodologi studi Islam ini adalah metode adalah cara. Kemudian studi Islam, mempelajari Islam atau mempelajari ajaran-ajaran agama Islam. Jadi pengertian metodologi studi Islam secara umum adalah cara mempelajari ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian itu metode memahami Islam. Metode memahami Islam itu yang pertama adalah mengenal Allah dan membandingkannya dengan sembahan-sembahan agama lain. Jadi cara mengenal Allah adalah dengan merasakan nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan saat ini, seperti udara, angin, seperti alam ini yang kita rasakan saat ini sungguh besar. Itulah adalah wujud dari kita mengenal Allah, bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak dapat dinilai, tidak dapat dinilai dan tidak bisa dibandingkan dengan dengan sesembahan agama-agama lain. Jadi kita tidak bisa membandingkannya dengan contohnya Kristen mempercayai Yesus, kemudian agama Hindu, agama Buddha mempercayai patung-patung atau segala berhala. Itu tidak. Tetapi kita mengenal Allah itu dengan cara merasakan nikmat-nikmat yang telah diberikannya, seperti alam, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua itu adalah mempelajari kitab-kitab Al-Quran. Mempelajari kitab-kitab Al-Quran adalah kita mempelajari dari kecil, dari dari umur 5 tahun kita diajari oleh orang tua kita bagaimana cara mempelajari kitab-kitab Al-Quran. Disekolahkan kita mempelajari
kitab-kitab Al-Quran, dan membandingkannya dengan kitab-kitab Samawi. Kitab Samawi di sini adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Zabur itu diturunkan kepada Musa, Taurat diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian Injil kepada Nabi Isa, kemudian Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, mempelajari kepribadian Rasul. Jadi kita sebagai contoh kecilnya aja, itu kita mempelajari Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Muhammad. Jadi Ali bin Abi Thalib maksudnya itu. Jadi Abu Bakar dengan kecerdasannya, Abu Bakar dengan kejujurannya, kemudian kemudian Utsman bin Affan dengan kecerdasannya, kemudian Umar bin Khattab dengan keberaniannya dan ketegasannya. Kemudian yang ketiga itu, yang keempat adalah mempelajari tokoh-tokoh yang terkemuka dengan tokoh-tokoh utama agama maupun aliran-aliran pemikiran lainnya. Jadi kita mempelajari tokoh-tokoh Islam terkemuka pada saat ini, seperti kita mempelajari tokoh-tokoh utama itu seperti yang pada zaman dulu, bagaimana tokoh-tokoh utama ini adalah kita mengenal tokoh-tokoh utama dalam agama Islam. Mungkin ini aja yang bisa saya paparkan dari kegunaan dan metodologi studi Islam. Kurang dan lebih saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.